Ya, saya kembali lagi. Sebentar, saya cari dulu Kak Atit. Halo yang baru join. Sebentar ya teman-teman. Ya. Oke. Halo. Salah. Aduh, Cumananya ini. Ya udah. perjuangan ini ya, tetap ya. Gak cuma bikin film perlu perjuangan. Insta live aja perlu perjuangan. Tapi Kalau kita udah tes ya. iya, makanya kemarin nyobain udah oke ya, cuman ya mungkin hari Minggu banyak yang pakai, seperti lo tadi bilang banyak yang pakai internet kali. Curiga tetanggaku ini lagi Wah, membaca. oke, dari Yeah. mana kita ya? Kita tadi ngomongin Sani. Apa tadi? Oh, Ngomongin dulu Sani. ketika ngomongin Sani, gosipin Sani tadi ternyata nggak sih. Coba tadi saat kalau saya terakhir cerita dua film pertama, bikin film aja, nggak takut, nggak apa, pokoknya have faith aja. Ya, dia putus lagi. Rain. Ya, uh, uh. Tadi sempat ngomongin tentang ketakutan ketika membuat film. Iya. Ya, Uh-uh. mau dilanjutin kah? Kalau sekarang gimana, Tit? Ya, kalau sekarang gue tuh baru saja berhasil menyelesaikan nulis skrip. Judulnya Hmm, Belalang Kupu-Kupu. wah, Itu skrip yang udah gue mulai dari 7 tahun yang lalu. hmm, Dan kayaknya karena ya gue ngerasa mental block di gue sendiri sih. Gue hmm, nggak nyelesain skrip itu karena gue percaya nggak akan ada yang mau nonton. oke. Okay. Iya, jadi oke, mungkin di luar sana emang ada investor-investor yang sama takutnya gitu. Tapi eh, yang kita bisa ubah kan emang cuma diri kita sendiri ya, Bo. Hmm, Jadinya betul betul, bahkan sinyal wifi aja nggak bisa kita rubah, apalagi dunia ya, Bo. bisa. Ya, Jadi gue sih betul. berusaha berusaha melakukan sesuatu yang within my territory aja. Gue berusaha mengubah mindset gue. Hmm, Oke, uh, selama ini gue mikir yang bisa menentukan siapa yang layak untuk ditaruh di layar itu cuma investor dan produser. Sekarang gue hmm. berusaha take the power back gitu. Kita Ah, sebagai pembuat hmm, film dan juga sebagai penonton tuh juga punya power untuk menentukan siapa yang mau hmm, kita lihat ada di layar hmm. gitu. Jadi nggak cuma white man dan mbak-mbak kece doang yang bisa ada di layar yang layak untuk kita tonton. Ya, ya. Yang makhluk-makhluk kayak kita gini juga harus worthy, Lorraine, untuk ditaruh di layar. Karena representasi itu penting ya, Tit ya. Penting karena kenapa penting? Bukan karena aktivis bilang penting, tapi kalau yang gue temukan selama pandemi ini, itu adalah salah satu usaha gue untuk mencintai diri gue sendiri ya. Untuk, maksudnya kayak, yang gue rasa orang menderita, gue tuh kayak Hmm, numb gitu loh. Kayak numb, nggak peduli. ya, 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 ya. Nah, ketika gue korek-korek lagi, ketidakpedulian gue itu sumbernya tuh dari, karena gue juga ngerasa kalau nanti gue menderita, mereka juga gak akan peduli gitu. I see, oke. Okay. Kebayang gak lo? Jadi Hmm, 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 sebenarnya perjalanan gue berusaha merasa gue worthy, merasa gue layak difilmkan itu, hmm. ujung-ujungnya sih semoga gue juga jadi peduli sama orang lain. Karena gimana lo bisa sayang sama orang lain kalau lo nggak sayang sama diri lo sendiri kan? Gimana lo Hmm. bisa acknowledge pain orang lain ketika lo nggak acknowledge pain lo sendiri? Gimana lo Hmm. bisa ngerasain derita
orang-orang di Papua atau orang-orang kulit hitam di Amerika ketika lo nggak acknowledge pain lo sendiri gitu. Hmm. Ya, betul sih. Nah, jadi dari perjalanan gue sih akhirnya ketika gue acknowledge pain gue sendiri, gue jadi bisa mulai berempati sama orang-orang lain gitu. Hmm. Jadi ini juga jadi perjalanannya Atit juga ya. Itulah, Bo, intisari dari pandemi ini, weh. Sorry. Itu ring light ya, Bu. Oke, terus tadi kan tentang acknowledgement juga ya. Kalau ngomongin acknowledgement, dua filmnya Atit, ya nggak dua filmnya sih, tapi kan ya sengaja atau tidak, film-filmnya Atit itu kan yang kemarin-kemarin um, memang ada banyak representasi tentang apa orang-orang beragam di situ gitu. Dan juga pemeran perempuan yang yang nggak umum, yang karakternya juga cukup kuat. Itu kayak gitu dan juga ada beberapa film lainnya Atit yang ada film pendek juga. Kalau acknowledgement dari dunia perfilman sendiri gimana? Mungkin bukan dunia tapi kayak kolega-kolega filmmaker. Kan setahu gue film pendek Atit ada juga yang masuk Berlinale ya dulu ya. Tapi di sini kayaknya juga jarang diputar deh seingatku gitu. Nah, itu menurut Atit gimana tuh tentang kenapa seperti bagaimana acknowledgement teman-teman filmmaker di Indonesia dibandingkan filmmaker di luar, apakah kurang lebih sama atau enggak, dan kira-kira kenapa ya? Sebenarnya sama aja, Bo. Mau di luar, mau di sini juga emang acknowledgement-nya masih kurang. Karena kita sekarang tinggal di dunia yang sangat divisive kan. Yang saling nggak mau mendengar. Jadi yang mau didengar ya yang orang-orang yang sependapat doang. Yang ya jadi kayak echo chamber. Semakin kepisah nih kanan sama kiri, depan sama belakang, semakin nggak mau mendengar. Facebook gue aja gue sortir, ya nggak? Yes, kalau itu kan demi kesehatan mental pribadi juga sih ya. Pertama karena demi kesehatan mental, gue tutup Facebook gue, tapi ternyata lama-lama gue sadar juga itu sebenarnya ada nggak bagusnya gitu. Itu sebenarnya karena gue tidak acknowledge my own pain. Jadi ketika gue melihat ada pain orang lain, gue kayak, aduh, udah deh, gue nggak mau denger gitu. Kayak nggak ada ruang untuk mendengar karena gue tidak didengar. Kebayang nggak lo? Itu jadi kayak macam kita semacam karena kitanya insecure, jadinya kita juga jadi ya itu harus merasa secure dengan diri sendiri dulu juga berarti ya. Baru kemungkinan kita juga bisa berempati dengan orang lain gitu. Sebenarnya bisa dua arah sih. Maksudnya kan cintai orang lain seperti lo mencintai diri lo sendiri. Kalau gue kebetulan gue ngambil jalannya adalah mencintai diri gue sendiri dulu, baru gue bisa mencintai orang lain. Nah, ada juga orang-orang yang gue lihat jalannya adalah mereka mencintai orang lain dulu, baru lama-lama akhirnya bisa mencintai diri sendiri. Nah, jalan mana ya itu nggak masalah ya. Yang penting karena orang beda-beda ya. Iya, pada dasarnya ya kita gue sih menyadari kalau ya kita semua punya pain yang sama gitu. Dan ketika kita mensupport dominasi salah satu jenis orang di layar kita, gitu, kita tuh kayak ikut serta dalam sebuah sistem yang tidak mencintai diri kita sendiri sebenarnya. Ujung-ujungnya kita meng-approve kalau kita juga nggak worthy of screen time, gitu loh, Ren. I see. Makanya penting buat pembuat film seperti kita ini membuat film yang emang kita suka, yang tentang kita, gitu. Karena nggak ada yang bikin, Bo, yang tentang kita. Iya, benar-benar, gitu. Betul sih, betul.
By the way, ini ada beberapa pertanyaan. Sambil dijawab nggak apa-apa ya? Oke, Kok sebentar. gue nggak kelihatan sih pertanyaannya? Ini kemarin Kalau ngirim ke apa namanya? Kita kan buka apa namanya? Bukan kotak pertanyaan ya. Apa sih yang oh di iya, iya. kalau di Insta Story terus kita bikin apa kotak yang orang bisa naruh pertanyaan di situ. Oh, ini Oke pertanyaan oke. pertama adalah, can Kak Atit share her 5 best films of your favorite with diversity issue on it? Bisa nggak lo share 5 film favorit lo yang ada tema diversity-nya? Nah ini nih Hmm. yang baru-baru ini gue tonton aja ya. Boleh, boleh. Gue ya karena lagi stay home nontonnya yang ada di Netflix, Amazon Prime. Yang terakhir Iya, iya. buat gue keren banget tuh Marvelous Mrs. Maisel. Hmm. Itu yang bikin Amy Sherman Palladino yang bikin Gilmore Girls. Dan gue amazed banget sih dengan apa point of view dia tentang cewek dan pernikahan dan bagaimana komedi itu dianggap sebenarnya power dan Hmm. uang dan money equal power equal uang itu ya cuma boleh didominasi cowok dan gue Hmm. ngerasa dia brilliant banget sih di situ. Nah terus yang kedua yang gue nonton lagi tuh uh, Never Have I Ever, itu Oke. yang bikin Mindy Kaling Hmm. di Netflix. Hmm. Perempuan Amerika keturunan India kan berarti dia ya? Dia juga minoritas juga kan? Iya, yeah. Iya. Yeah. Hmm. Terus aduh kok ngomonginnya film bule mulu ya. Tapi emang gue Boleh akhir-akhir film Indonesia, boleh. nontoninnya itu sih. Ya, soalnya film Indonesia kan Ya yang tapi Netflix emang yang lama juga ya. ya hanya emang menurut gue si kehadiran Netflix dan Amazon dan OTT lain di Amerika tuh benar-benar jadi outlet buat suara-suara yang beragam banget di Amerika ya. Betul. Jadi um, yang gue selalu ngikutin juga pokoknya semua serial yang dibikin Ryan Murphy itu juga gue gila ya ngikutin dia dari bikin Glee sampai sekarang dia kayaknya bikin Pose yang kayak semua karakternya tuh transgender emang diperankan oleh transgender itu tuh menurut gue gila gila banget sih. Sebelum Nah Glee dan dia ada satu emang film populer, pernah nonton nggak? oh itu yang bikin Ryan Murphy ya? Ryan Murphy juga. Dan Oh, itu oke menurutku oke lebih oke. gila dari Glee sih itu. Oke, sorry. Terus Oh, kan oke yang oke oke nomor oke. 3. Oke. Hmm. Tapi udahlah ya kalau Ryan Murphy, Janji Kawan, Amy Sherman Palladino kayaknya nggak usah gue promoin lah ya. Ya maksudnya kalau teman-teman mau sekarang ya teman-teman nonton yang ada di sekitar kita. Uh, Misalnya kayak film-filmnya Ucu Agustin, teman kita ya. Terakhir tuh dia bikin dokumenter tentang ABG yang nggak bisa, yang tunanetra. Dan itu kayaknya isu yang minority group yang nggak pernah dibahas kayaknya orang yang punya disabilitas gitu. Juga ada film-filmnya Nindi Raras yang angkat tentang film pendek Nindi Raras tentang gimana orang Papua nggak bisa nyari kos di Jogja gitu. Terus ada juga film-filmnya kemarin gue baru nonton filmnya Anggun sama Ricky, Emak dari Jambi. Oh ya. Halo? Ya. Kemarin Ya, gue baru halo. nonton filmnya Anggun sama Ricky, Emak dari Jambi. Iya. Tapi kayaknya Anggun sutradara transgender pertama ya yang gue nonton
sutradara transgender Indonesia pertama gitu. Jadi Hmm. gue sangat happy sih nontonnya. Lalu ini, jadi dia ada 5 ya tadi ya? Ya nggak 5 sih, tapi ada beberapa film pendek juga. Dan tadi ada komentar dari, ya gimana caranya naik? Oke, Estre, gue salut, mana sih? Gue salut atlet berani angkat isu sensitif dan tabu di Indonesia seputar sara LGBT. Gak sabar nunggu film atlet berikutnya. Kapan guru-guru gokil tayang? Esther ini temen gue. Oh, pantas. Kita tuh punya kumpulan. Kita tuh punya kumpulan namanya Babahot. Lo tau Babahot Artinya? apa? Enggak. Bata-bata hot. Astaga. Itu yang kemarin nyanyi Spice Girls itu bukan? Bukan. Bukan. Tapi Bukan, beda lagi. Kayaknya tuh Babahot cocok ya dijadiin series ya. Ya, Tre? Bisa tuh. Oh. Jadi Astra ini gendut juga sama kayak gue. Oh gitu. Ini ya, kita lah ya. Gendut sama kayak gue, terus Batak. Waktu kuliah, Astra tuh pernah berdiri di atas kursi gitu, terus dia pakai celana abu-abu, terus sama teman kita yang jijik banget tuh dikatain gajah. Ya ampun, jahat banget. Nah, akhirnya kita membuat perkumpulan. Perkumpulan yang waktu itu namanya masih Babacan. Batak-batak cantik. Ya, itu buat empowering diri sendiri. Itu perlu sih. Ya. Terus tadi, maksud gue, kalau bukan kita yang bikin cerita tentang Babacan, batak-batak cantik, siapa lagi ya? Nggak mungkin orang lain mau bikin tentang Babacan. Iya, maksudnya ya gue bersyukur sih punya teman kayak Estre. Gue dikelilingi orang-orang yang kayaknya juga sama-sama menderitanya kayak gue gitu. Jadi nggak sendirian. Support group itu penting, Kak, memang. Support system yang oke. Terus kita harus punya musuh bersama juga. Oh iya. Kayaknya musuh bersama gue ada di sini deh. Siapa? Dinani. Mana Dinani? Tadi kayak muncul Dinani. Ya, jadi waktu kuliah tuh kita ada permusuhan nih. Pokoknya yang satu kubu tuh Dinani nih kayak paling cakep tuh satu angkatan, Jawa, putih gitu. Jadi musuh gue sama Estre. Terus kan tutur katanya lemah lembut gitu. Jadi sama dosen tuh kayak lebih disayang. Ya, itu bisa jadi serial juga tuh, Tit. Namanya juga cewek Jawa lemah lembut gemulai ya, Bo. Ini ada pertanyaan lagi, sorry. Takut waktunya habis gue. Ya. Oke, baik, siap. Ini gimana caranya untuk mengangkat isu keberagaman dalam film tanpa membosankan? Kayaknya isu keberagaman dalam film nggak pernah membosankan deh kalau diangkat. Ya nggak sih? Kalau kata Yasmin Ahmad nih sutradara yang kayaknya menginspirasi gue sangat baik dalam film maupun kehidupan. Dari Malaysia ya? Ya, dari Malaysia. Cara satu-satunya tuh be yourself. If it doesn't make you different, what else would? Kata dia. Gitu. Make sense banget itu. Iya, make sense banget. Dan kayaknya achievable banget kan daripada lo mikir yang ribet-ribet ya, Bo. Nah, dan tapi lo juga lagi-lagi. Apa tuh? Bisa dimulai dari lo acknowledge kalau lo narik gitu. Oh, iya. Iya, betul. Gue menarik. Ya enggak? Yes. Emang jadi filmmaker tuh enggak cuma harus punya hati pujangga, tapi kulit badak juga.
Kok hati pujangga? Ya juga sih, bener juga sih. Terus kalau ini udah sering, sebentar, apa sih ini? Udah sering film Indonesia ngebahas soal keberagaman. Jadi apakah masih penting dibahas? Kayaknya film Indonesia ngebahas keberagaman juga nggak banyak. Maksudnya dibandingkan yang mainstream masih berapa persen ya? Tapi menurutmu masih penting dibahas nggak sih? Ya iyalah ya. Kalau gue sih merasa masih penting sih. Kalau menurut Atit gimana? Ya, hai, halo. Sebentar, kayaknya Atit patah lagi. Ah, Sebentar ya teman-teman. Kayaknya ini yang putus siapa? Sebentar. Ya, sebentar saya coba undang lagi ke Atitnya di sini. Sebentar. Oke. Makasih ya teman-teman sudah bertahan dengan sinyal kami yang naik turun ini. Oh ya, jangan lupa minggu depan ada lagi serial 100% Stay at Home jam 7 juga. Bintang tamu narasumber kita adalah Lisa Bonarahman yang kita akan membahas tentang sinema gak harus toksik, sebuah gerakan di festival film di Jakarta yang baru mulai gitu. Hai Imam, apa kabar? Ya nih udah lama banget gak ketemuan kita ya. Semoga teman-teman di sana juga baik-baik ya saat ini dan sehat-sehat saja karena memang pandemi ini belum berakhir sebetulnya. Cuman kan kita sudah mulai mencoba beraktivitas ke sana sini. Jadi tetap stay safe juga. Sebentar, kenapa nggak bisa join? Dan juga ini Kak Atitnya belum bisa masuk lagi. Kita tunggu aja. Hai, apakah engkau pindah tempat? Enggak, minum. Oke. Ini kayaknya the force is not with us malam ini. Apa sih tadi ngomongin adalah, pertanyaan berikutnya adalah, masih penting nggak sih keberagaman dibahas dalam film Indonesia? Menurutmu bagaimana? Ya, dengan lo be yourself, kayaknya keberagaman nggak usah kita bahas lagi ya. Akan beragam dengan sendirinya ya? Akan beragam dengan sendiri ya. Ada si Oma. Cewek-cewek di atas 44 juga. Itu perlu dilestarikan tuh di layar film Indonesia. Saya setuju, Kak. Terus, apakah untuk film Indonesia representasi keberagaman meningkat? Aduh, kayaknya makin turun ya. Makin turun ya justru ya? Unfortunately. Unfortunately sih. Keberagaman secara ketubuhan yang di luar citra tubuh ideal, kira-kira kenapa masih jarang terlibat ya? Oh, ini tadi yang kita pilih. Iya, karena Rain dan Atit belum jadi bintang film. Ya juga, Tit. Jadi bintang film. Makanya kalian nonton lah kalau kami jadi bintang film. Nah, harus kalian juga support. Biar orang-orang kayak kami tuh direpresentasikan, orang-orang kayak kalian juga. Betul. Seperti jadi nanti siapapun yang jadi bintang film itu kan ceritanya pasti unik dan beda-beda. Jadi ya gue lupa gue mau apa. Sebentar, apalagi sini. Not just representation of diversity in films, but diversity of directors, writers, etc. Itu bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi ya itu saya setuju dengan statement itu. Terus, apakah pemerintah juga ambil tindakan untuk pakai medium film untuk menceritakan tentang keberagaman? Terus gue ingatnya film-film IMAX yang mas zaman Orde Baru ini. Ya, Atit hilang lagi.
Atit, Atit, Roger, tes, Aku nggak dengar Roger. tadi kau ngomong apa. Hah, Aku nggak aku tadi dengar. ngomong begini. Apakah pemerintah juga ambil tindakan untuk pakai medium film untuk menceritakan tentang keberagaman? Bagaimana menurutmu? Aku kok ingatnya ini ya, film-film Keong Mas ya. Tapi keberagamannya juga keberagaman yang ya dari narasi pemerintah sih. Film-film Keong Mas Orde Atit glitch Baru. kayak efek video blik. Baik. Gue nggak dengar tadi lo nanya apa. Ren. Coba diulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Kayak ini pembawa kuis gue. Apakah pemerintah juga ambil tindakan untuk pakai medium film untuk menceritakan tentang keberagaman? Apa? Pasti glitch lagi deh lo. Pasti barusan lo glitch lagi ya. Oke, gue ulang lagi ya. Apakah pemerintah juga ambil tindakan untuk pakai medium film untuk menceritakan tentang keberagaman? Apakah pemerintah ambil tindakan? Gimana sih? Gue nggak ngerti. Gimana? Jadi kayaknya sih, apakah pemerintah juga membuat atau mensupport film-film yang bukan. Sebentar, kayak gue nangkep begini. Apakah pemerintah akhirnya juga memakai film untuk menceritakan tentang keberagaman? Tapi kan pemerintah jarang bikin film ya. Bikin sih, tapi kayaknya kalau yang gue lihat sih mungkin kalau pemerintah menceritakan tentang keberagaman lewat film itu gue nggak inget sih film apa itu. Ada nggak sih tip film buatan pemerintah yang menceritakan tentang keberagaman? Gue nggak inget pemerintah deh. Sih, kalau pemerintah fungsinya emang bukan membuat film ya. Tapi mereka seharusnya membuat regulasi yang mensupport diversity of voice. Gitu. Setuju. Biar kita semakin kenal diri kita dan apa yang bisa kita sumbangkan agar negara ini semakin berwarna. Kembali berwarna. Kembali berwarna, betul sekali. Oh, ada satu lagi nih pertanyaan menarik nih. Apakah ada film yang bahas tentang keberagaman dan tidak lulus sensor di Indonesia? Banyak lah. Ini kalau kita ngomongin ini, tetangga lo yang Bin bakal dengerin nggak? Ya, sinyalnya hilang lagi dia. Atit, hai. Ya, tapi kan sekarang zaman digital ya, Bo. Banyak hal yang bisa kita lakukan di luar. Ini direkam lagi ya. Pokoknya do what you believe. Watch what you believe. Support what you believe. And there is always a way. No matter what they say. Itu kayak lagu ya. Blackpink, Bo. Oh, glitch-nya udah sama. Sebentar. Oh, ini ada salam dari filmmaker dari Medan. Mana tadi? Maaf, tadi namanya kehilang. Oke. Terus tadi mungkin Atit mau cerita tentang guru-guru gokil, itu tentang apa, Tit? Tadi sempat ngomongin guru-guru gokil. Guru-guru gokil tuh tentang, kayaknya gue belum boleh cerita, Bo. Belum keluar trailernya. Kapan keluarnya? Sekalian aja dipromoin. Ngasih kira-kira tahu kapannya juga nggak boleh kayaknya. Waduh. Nah, kalau kita mau menanti-nanti tuh kita ini ya, kita follow Atit aja dulu ya. Iya. Baik, silahkan teman-teman follow Samsimtak biar dapat bocoran tentang trailer kapan keluarnya itu guru-guru gokil. Karena dengar judulnya aja gue udah pengen nonton. Pasti gue gak kedengeran lagi. Gue pura-pura glitch. Baiklah.
Ya, dia glitch beneran sih. Ini bukan pura-pura glitch. Ah, sebentar. Iya betul Sani, saya setuju. Sensor nggak jadi penghalang, ada niat ada jalan. Kata Sani, sensor nggak jadi penghalang, ada niat pasti ada jalan, kata Sani. Amin. Jadi beneran nih nggak boleh ngomongin guru-guru gokil. Tutup dong gue. Terus glitch lagi. Iya, aku nggak tahu apa yang boleh ku omongin, apa yang nggak boleh. Belum di brief. Baik, baik. Ya udah. Jadi pokoknya kita nantikan saja si guru-guru gokil itu trailernya dulu lah ya. So, selain guru-guru gokil, lo lagi ngapain aja akhir di masa-masa pandemi ini? Selain tadi introspeksi diri. Ya, itulah yang film yang baru selesai gue tulis setelah 7 tahun itu. Si Belalang Kupu-Kupu. Oke. Ya, ini mumpung kali aja di sini ada orang kaya ya. Ada yang mau bayarin. Atau crowdfunding lagi kita? Aduh, enggak deh. Kenapa? Capek sih ya emang ya. Terus kalau harapan Atit untuk ya paling nggak perfilman di Indonesia, kalau ngomong tentang keberagaman apa Tit? Gue berharap lebih banyak lagi filmmaker yang bikin film tentang hal-hal yang memang beneran mereka cintai, tentang orang-orang yang memang mereka cintai. Karena gue percaya dengan begitu layar kita akan semakin beragam dan kita bisa melihat dunia ini jadi lebih utuh ya kalau perspektifnya lebih banyak. Dan juga mungkin juga kita jadi lebih mengenal satu sama lain ya. Karena kan ya tadi karena selama ini mungkin kalau kita lihat di layar orangnya itu aja, kita juga kenalnya juga jadi kita juga punya stereotip tertentu mungkin, jadi oke, orang ini adalah karakternya pasti begini, orang dari sana karakternya pasti begitu, atau orang tipe ini karakternya pasti begini. Tapi ketika banyak yang lebih terrepresentasi, jadinya kita juga tahu nggak mesti begitu ya, dan emang orang tuh beragam banget, gitu nggak sih? Ya, gue nggak denger sih tadi lo ngomong apa tadi. Gue nggak menduga begitu. Gue iyain aja. Soalnya udah smile, nod and smile gitu. Baiklah. Ya Pak, gitu udah deh kalau gitu. Saya sedih. Ada mau ini nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan, bukan podcast. Ada teman-teman untuk ada pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton, tidak kayaknya kan banyak teman-teman yang lagi belajar film, dan juga ada teman-teman filmmaker muda yang nonton nih. Mungkin lo ada pesan-pesan dari kakak senior. Kesan-pesannya buat kau aja ya, Ren. Untuk aku? Iya, kalau untuk aku, WhatsApp aja lah. Kenapa? Filmmu yang sangat kau. Baik. Ya. Baiklah. Iya juga ya. Itu tantangan juga sih. Gitu ya. Iya, ada kawanku juga. Banyak kawanmu yang mampir, seneng liatnya. Ya, dengan sepertinya sinyal yang semakin putus-putus, mungkin kita akhiri malam ini. Makasih banyak Atit sudah mau mampir. Itu dia. Apaan? Iya, Atit kangen. Itu dia si Dinani yang gue bilang. Yang tadi kau ceritakan itu. Yang Ayu.
Jadi Linda tadi juga. kalau ini teman-teman SMA atau kuliah, Dit? Nggak dengar ya sudah. Oke, kalau boleh kusimpulkan dari pembicaraan kita selama 1 jam tadi, intinya adalah cintai diri sendiri dan juga kita bercerita tentang diri sendiri gitu ya, sehingga Bukan, representasi semakin banyak. Kenapa? bukan diri sendiri loh, cerita tentang orang-orang seperti kita. Oh iya maaf, iya juga ya. Tapi kenapa gue Masih jadi masih bercerita tentang sekali diri sendiri? kita. Tapi nggak Ya apa-apa soalnya sih mungkin diri gue sendiri mikirnya juga tadi, apa sih. iya kan ini biasanya kan apalagi film-film pertama itu kan kita mengambil tadi lo bilang kan ngambil apa yang ada di sekitar kita dan bukan diri sendiri juga ya. Oke, saya ulang. Jadi bercerita tentang kita memahami diri kita sendiri, kita memahami sekitar kita, kemudian kita bisa bercerita tentang orang-orang seperti kita dengan karakter dan latar belakang yang berbagai macam itu, sehingga bisa menjadi representasi yang sangat beragam di layar, sehingga um, itu juga yang nanti kita bisa bikin dunia film Indonesia lebih berwarna-warni, dan juga mungkin kita bisa saling mengenal dari situ juga sih ya. Begitu? Ada yang mau ditambahin? Oke, sip. Terima kasih banyak Atid sudah mampir dan ini bertahan dengan sinyal yang naik turun ini. Kita ketemu lagi untuk 100% Stay at Home minggu depan dengan Lisa Bonarahman yang akan ngobrolin sinema gak harus toksik. Mampir ya Tit minggu depan. Asik. Sip. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah datang dan ini ikut perjalanan malam ini. Terima kasih Ren. Terima kasih Atit. Selamat malam. Stay safe and healthy everyone. Oke. Sayang. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Atit yang sudah bertahan dengan sinyal naik turun. Minggu depan kita akan hadir lagi dengan 100% Stay at Home. Dengan yang kita akan ngobrol dengan Lisa Bonarahman yang akan mengobrol tentang sinema gak harus toksik. Apa sih itu? Nah, kita nantikan minggu depan. Oke. Sampai jumpa. Hai Putri, maaf ya kamu telat. Sampai jumpa minggu depan. Apalagi pesan dan itu ya, dan ya mungkin teman-teman juga tadi bisa kalau mau mencoba bercerita tentang apa yang ingin diceritakan dan ditulis dan mungkin membuat film, mungkin bisa dicoba. Selama pandemi ini jadi banyak waktu untuk menulis. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy, and stay sane. Good night.